Nah, kalau misalnya di notifikasi Anda lebih banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau sensitif seperti itu, maka bisa jadi karena itu yang menjadi kesukaan Anda selama ini. Itu yang Anda sering cari, itu yang Anda sering masukkan di dalam kata kunci pencarian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rida. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman kemudian menyampaikan kepada saya bahwa media sosial saat ini itu mulai merusak sendi-sendi keberagamaan. Bahkan katanya ada begitu banyak notifikasi-notifikasi yang masuk di HP-nya berupa link berita yang tampilan gambarnya itu sangat seksi perempuannya dan sesuatu yang berbau porno lainnya. Katanya ketika dibuka Facebook, dia mendapati hal begitu. Membuka Instagram, dia juga mendapati begitu banyak perempuan yang joget-joget. Bahkan di YouTube pun begitu. Jadi dia lalu kemudian menyimpulkan bahwa media sosial saat ini pelan-pelan menghancurkan keberagamaan kita tanpa kita sadari. Nah teman-teman sekalian, saya sebagai orang yang sedikit mengerti tentang cara kerja media sosial itu, saya tidak langsung menuduh atau berpikiran negatif terhadap platform media sosial tersebut. Kenapa? Karena gini, ada yang disebut dengan algoritma, cara bekerja media sosial ini dan menemukan audiensnya. Audiens atau mungkin kita sebut sebagai pelanggannya ataukah pengguna media sosial tersebut. Ketika di salah satu media sosial Anda membicarakan tentang pakaian, tentang sepatu, tentang makanan, maka yakinlah akan muncul berbagai macam notifikasi-notifikasi yang berkaitan dengan itu. Ketika Anda buka Instagram, akan ada notifikasi ataukah iklan-iklan yang berkaitan dengan pakaian tersebut. Ketika Anda membuka Google, akan ada rekomendasi-rekomendasi iklan yang berkaitan dengan pakaian. Jadi begitulah algoritma bekerja. Ia akan memberikan kita notifikasi atau informasi terupdate berkaitan dengan yang kita sukai itu. Nah, kalau misalnya di notifikasi Anda lebih banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau sensitif seperti itu, maka bisa jadi karena itu yang menjadi kesukaan Anda selama ini. Itu yang Anda sering cari, itu yang Anda sering masukkan di dalam kata kunci pencarian. Kayak gitu. Makanya seringkali yang muncul di beranda Anda yang berkaitan seperti itu. Jadi jangan salahkan. Nah, karena media sosial itu dia seperti itu cara kerjanya. Dia akan merekomendasikan kita sesuatu yang memang kita sukai dari sana. Jadi bisa jadi bukan karena media sosialnya, tapi karena memang Anda punya mindset atau kesukaan kepada sesuatu yang bersifat seksualitas itu. Nah, teman-teman sekalian, ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengontrol. Kalau misalnya Anda punya pasangan, Anda punya anak, Anda punya saudara, dan seterusnya. Kalau dari media sosialnya dia lebih banyak notifikasi yang masuk, atau lebih banyak rekomendasi video-video di berandanya itu berkaitan dengan makhluk Tuhan yang paling seksi itu, maka bisa jadi itu yang menjadi kebiasaan dia ketika dia bermain media sosial. Itu yang dia gunakan ketika memasukkan kata kunci pencarian dan seterusnya. Jadi lagi-lagi teman-teman, kita harus bijak bermain media sosial. Kadang-kadang banyak orang yang secara lahiriah, tampilan lahirnya itu sangat alim sekali, sangat bijak ketika berbicara. Tetapi ketika dia bermain media sosial, wah itu hampir-hampir tidak ada lagi jarak yang memisahkan dia dengan media sosialnya. Hampir-hampir tidak ada lagi sesuatu yang sifatnya pribadi atau rahasia dengan media sosialnya. Mungkin kalau kita bisa buka itu, kayaknya kita sudah dalam keadaan telanjang di situ. Jadi jangan salahkan lagi-lagi media sosial. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bijak bermedia sosial. Itu saja mungkin teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.